generasi milenial yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke, generasi gemilang, kita perhatikan cuplikan video berikut ini supaya kamu lebih paham. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Kami tetap konsisten terhadap isu yang akan datang, yaitu turunkan harga dan terbentuknya kekuasaan transisi, yaitu Komite Rakyat Indonesia. Kekuasaan transisi ini akan duduk orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Setelah kamu menyaksikan kedua cuplikan video tersebut, kira-kira gimana keadaan Indonesia ya setelah merdeka? Di cuplikan video kedua juga, masa apakah itu kok banyak sekali mahasiswa yang demonstrasi? Nah, generasi gemilang, kita akan membahas tentang awal kemerdekaan sampai masa reformasi Indonesia. Bulan Agustus adalah bulannya Indonesia. Kenapa? Karena pada bulan Agustus Indonesia merdeka atau Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Presiden pertama, yaitu Soekarno atau Bung Karno. Nah, Indonesia dijajah bertahun-tahun oleh negara lain. Namun, Indonesia ketika melewati kemerdekaan, Indonesia juga mengalami masa reformasi. Ada 4 tokoh utama yang berperan dalam masa kemerdekaan sampai masa reformasi, yaitu Bung Karno atau Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Bung Tomo, dan yang terakhir adalah Juanda. Tetapi masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang berperan dalam kemerdekaan sampai masa reformasi. Sebelum kita ke materi tentang bagaimana Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, kita lihat dulu cuplikan berikut ini atau video berikut ini. Bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, pada saat itu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tadi kan sudah kamu dengar apa saja yang disampaikan oleh Bung Karno atau isi dari teks proklamasi. Nah, setelah Indonesia merdeka, kita masih dijajah oleh negara lain, artinya masih banyak lagi negara yang untuk merebut Indonesia kita ini. Nah, apa saja yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Baik, ada 2 cara. Yang pertama, perlawanan fisik, atau maksudnya kalau perlawanan fisik berarti dengan menggunakan senjata
atau dengan bertumpahan darah. Yang kedua ada diplomasi. Nah, yang pertama akan Ibu lanjutkan di slide berikut. Adapun topik yang mau kita bahas di semester genap jilid 2 adalah yang pertama, masa kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat ada namanya Orde Baru. Yang kelima, yang terakhir adalah reformasi. Oke. Nah, penasaran kan aksi heroik apa saja atau perlawanan apa saja yang dilakukan pemuda atau pejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya? Baik, perhatikan. Nah, yang pertama ada aksi heroik yang terjadi di lapangan Ikada. Kalau namanya sekarang itu lapangan Banten yang ada di Jakarta. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemuda? Mereka demonstrasi di sana dan itu mengatakan bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Nah, itu semboyannya sampai sekarang kita perhatikan ataupun kita nyanyikan di lirik lagu perjuangan ya. Nah, apa yang terjadi di sana? Aksi para pejuang atau para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu Bung Karno bilang, ayo semua pemuda kita tetap tenang ya. Karena pada saat itu Jepang mengatakan bahwa harus mengembalikan semua gudang senjata ke negara Jepang. Nah, yang kedua ada aksi heroik terjadi di Surakarta. Yang ketiga ada di Semarang, itu 5 hari di Semarang. Nanti ada yang meninggal di situ ketika dia mau, Dokter Karyadi itu, dia mau memeriksa cadangan air yang ada di Semarang. Akhirnya dia meninggal tertembak oleh negara Jepang atau masyarakat Jepang. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan slide PowerPoint berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk masa depan kita. Tetap semangat dan